Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dini dari Pendidikan Biologi Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu sistem saraf pada hewan vertebrata. Langsung aja nih kita masuk ke pembahasan, yaitu apa sih itu sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem organ makhluk hidup, yaitu manusia dan juga hewan, yang terdiri dari jutaan sel saraf neuron yang saling terhubung dan juga mengatur segala aktivitas tubuh makhluk hidup. Nah, sistem saraf yang kompleks dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan juga otonom. Di sini saya mengambil satu contoh hewan vertebrata, yaitu ikan. Sel-sel saraf pada ikan dimulai berkembang sejak permulaan masa stadio embrio dan berasal dari neuron atau sel saraf. Setiap neuron tersebut terdiri dari satu inti neuron dan jaringan perpanjangan sel yang terdiri atas dendrit dan juga akson. Dendrit sendiri berfungsi untuk menerima impuls, sedangkan untuk akson yaitu sebagai penerus impuls tersebut. Titik pertemuan antara dendrit dan juga akson ini disebut sebagai sinaps. Ikan memiliki 5 bagian otak, yaitu yang pertama telesepalon. Telesepalon yaitu bagian otak yang berada di paling depan yang dibentuk oleh cerebral hemisphere, dan juga rhinesepalon yaitu sebagai pusat hal-hal yang berhubungan dengan pembauan. Saraf utama yang keluar dari daerah ini yaitu saraf olfaktori pada ikan yang mengutamakan pembauan untuk mencari mangsanya. Otak bagian depan juga menjadi lebih berkembang. Yang kedua yaitu diencephalon. Diencephalon terletak pada bagian belakang telencephalon. Diencephalon ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu thalamus, epithalamus, dan hipotalamus. Di bagian atas bagian ini juga terdapat kelenjar hipofisa. Yang ketiga yaitu mesencephalon, yaitu otak bagian tengah pada semua vertebrata yang memiliki atap berupa sepasang lobus opticus yang bertindak sebagai pusat refleks penglihatan, menerima selabut aferens dari retina. Mesencephalon pada ikan ini relatif besar dan berfungsi sebagai pusat penglihatan. Lobus opticus terdiri dari tectum opticum di bagian atas, tegmentum di bagian bawah. Tectum opticum merupakan organ koordinator yang melayani rangsangan penglihatan. Yang keempat adalah metencephalon. Metencephalon terdiri dari cerebellum yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh ikan dalam air, tegangan otot, dan juga daya orientasi terhadap lingkungan. Dan yang terakhir yaitu miencephalon. Miencephalon merupakan otak ikan di bagian posterior. Komponen utama bagian ini yaitu modula oblongata yang berfungsi sebagai pusat saraf kranial. Pada bagian ini terdapat kristal cerebelli dan tidak diketahui fungsinya. Selanjutnya yaitu fungsi sistem saraf pada ikan. Yang pertama, menerima impuls atau rangsangan dari lingkungan dan akan memprosesnya untuk menghasilkan reaksi ataupun respon. Yang kedua, mengatur kinerja organ dan sistem organ pada ikan seperti pergerakan ikan dalam air, pencernaan, peredaran darah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengatur keseimbangan serta koordinasi otot dan saraf pada ikan. Yang keempat, mengintegrasikan dengan sistem endokrin untuk mengontrol osmoregulasi, sistem metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu cara kerja sistem saraf pada ikan, yaitu ikan akan menerima impuls atau rangsangan dari lingkungannya melalui organ-organ perasa impuls yang diubah menjadi gelombang elektromagnetik dan juga gelombang elektronik. Nah, gelombang elektronik ini akan ditransmisikan ke sepanjang sistem saraf rangsangan sampai ke saraf pusat yang kemudian respon dalam bentuk tingkah laku. Itulah penjelasan singkat dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.